Gusti itu tadi Gusti Kanderman. Nah, bahagian Sidin itu kan tahun 70-an meninggalan. Terus tahun 70 penerus bahagian Sidin itu Gusti Antung Mastur. Bahari itu rakinya Ibu Ratu yang di belakang apa rumah sakit tuh, ada kan situ ngebawa durian dah, yang jual akang-akang. Nah, itu laki Ibu Ratu itu Antung Mastur. Dulu itu pun Antung Asmuni Bahari, abahnya Masdar di Keraton. Itu kan berbagi sudah. Antung Mastur di Sultan Adam menjaga lawan silsilahnya. Antung Mastur menghargai Sultan Adam dan merohong Bahari, itu berbagi sudah. Kita berdasarkan sejarah sudah. Tahu-tahu kan sejarah berubah. Kan itu gara-gara nang makam aja kan nang tanu nih. Tepuh huruf ini kenapa sejarah berubah anunya. Cuma kan kita dari sejarah kita versi Pedatun dan Belanda memang lain. Pendanda lawan Jadi kita lain. yang jelasnya gara-gara Hero Saleh ya Allah. Ada Saleh, iya tertinggal. Iya. Ya namang mau mengganti ngaran ini nah pada ya kanya anu kan ya. Iya tuh kan kada inya juga kan, kan ada juga kan dinas kalau kan ada dinas kan kada mau juga disalahkan. Istilahnya lah. Karena kalau disalahkan juga kan ada dinas, nah membari ngaran tuh kan dinas kalau dinas kita Kabupaten Banjar. Iya. Istilahnya mujur aja, bupatinya kan, tapi itu sebelum bupati kalau nya. Sebelum bupati. Ada kawah Herosal dinas, yang disalahkan kan mau Herosal ya. Sebelum bupati nama anu Pengarannya itu ya ada Hero Saleh maulah ngaran itu ada di bawah rumah ngaran Hero Saleh maulah kan. Namanya Herosal lah. Hero Saleh. Atas nama. Iya. Tapi nama mengeluarkan kan dinas. Jadi ya lo masuk ke tahun 2000 apa Makanya masuk di buku 2008. Herusaleh itu kan menyatakan mengambil sejarah dari Sajatul Arsadiyah mengenai Julun kan membuka kan di sejarah Arsadiyah makam Dato kan bisa baca Arab kan kan gitu lah. Iya. Kalau ingin membaca habis buku sejarah Arsadiyah itu kan halaman terakhir jelas makam-makam Dato itu nah mbak alamatnya ada anu kan di situ kita anunya. Nah jadi kan itu masalah tabu huruf. Jadi kalau untuk menjaga makam itu jelas itu pegangan kita Bahari sudah. Jadi model Abah Ulun ini kan sini sibuk di Darussalam 24 jam sini nonstop, pagi di Darussalam, sore SMP Darussalam ke sekolah. Jadi sini ngurus silsilah ini malam aja. Istilahnya orang baru urus silsilah apa-apa, istilahnya kada nang kada sampat lagi sih menjungi ke kubur karena ada wakil-wakil presiden sudah. Jadi habisnya bagian Gusti Mastor, bagian Gusti Mastor kan habis. Gusti siapa dulu? Abah Masdar tadi sana. Gusti Asnawi. Jadi kan bagian itu habis. Nah generasi yang ada ini mau nyambung lain juriat. Nah itu biar jadi rancunya. Rancunya dah. Lain juriat lagi yang menjaga. Itu aja Pak ya. Nah itu keterangan dulu dikasih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bapak-bapak yang terhormati, pada siang ini kita berkumpul ya. Iya. Karena kami juga punya tugas untuk dari arkeologi mendata tentang makam Sultan Banjar. Iya. Tahun 2006 kami sudah pernah meneliti tentang makam-makam itu. Iya. Dulu Sowan Pak almarhum. Dan Abah. Ya, waktu itu dia gundah sekali. Dia banyak sekali naskah-naskah. Hanya saja siapa yang nulis, siapa yang mana waktu itu. Tapi waktu itu 2006 itu udah berdiri nih. Iya, sudah tertarik musta'in bilah gitu. Iya. Bahkan waktu itu saat kami tes pit di situ, wah orang, loh kubur mau di gali ya. Saya hanya mencari data-data fisik. Apakah di situ ada, karena di situ ada beberapa informasi dari saya, ada beberapa bata-bata kuno yang dekat dulu siapa itu. Jadi kami nyari data-data fisiknya. Syukur ada kayu. Jadi kayu pun bisa kami teliti, kami bawa ke lab. Oh kira-kira abad ke-11. Iya. Arkeologi juga sih. Cukup alat. Jadi kami juga waktu 2006 ke sini juga kok di sini dari arah sini tertulis makam Sultan Niatullah. Dari arah belakang makam Sultan Tabjidillah, yang benar yang mana ya? Saya pun nggak tahu karena tidak ada inskripsi ataupun ditulis di sini, tidak ada. Hanya saja salah satu petunjuk bahwa itu kuno adalah bentuk nisannya. Nisan ini nisan itu tidak pasti lama ini karena yang bisa membeli atau yang hanya orang-orang yang sugih ataupun orang yang terhormat.
tipe Aceh lah. Iya. Jadi ini kami juga ketika tahun 2014 atau 2012 itu kami juga pernah dilapori sini ya. Iya. Oh ini ketika waktu tulisannya diambil dan Iya. oh ya yakin ini bahwa ini zaman. Iya. Ya, kami sendiri sebenarnya juga kalau ekskavasi nggak etis, makamnya mana atau tulangnya mana nggak etis. Tapi ketika kita lihat ini inskripsi nggak ada, terus nisannya ada, kami yakin bahwa itu termasuk makam kuno. Iya. Hanya saja kami sebagai lembaga arkeologi terima kasih sekali bahwa kepedulian ini termasuk lihat beliau Pak Sisapuan. Kami juga banyak menemukan perkumpulan yang semacam ini. Lillahi ta'ala. Misalnya di Beror sana juga, ini kami juga ada perkumpulan pecinta ulama, makam-makam ulama, makam orang yang soleh-soleh, termasuk tuturan sejarah seperti itu. Jadi perkumpulan ini sangat bermanfaat. Hanya saja kami mendekatinya secara ilmiah, Pak. Ya. Jadi naskah Belanda mungkin termasuk yang kami cari. Terus apakah ada bukti-bukti fisik, misalnya bata ataupun kayu, itu tugas kami. Jadi nanti informasi bisa berkembang dan juga kami juga masih ingat almarhum ketika saya jemput di Darussalam, bahkan maaf guru masih beliau yang masih megang pondok pesantren waktu itu. Jadi tugas kami hanya meneliti dan juga mengesahkan bahwa ini benar-benar secara ilmiah terbukti bahwa dulu pernah ada laporan, ada penulisan, ada Jadi semoga nanti kabupaten juga siapapun bisa salah, apalagi waktu itu berarti kantor saya juga pengen legitimasi. Ya, gitu. Jadi saya berharap ini bisa memberi pencerahan pada masyarakat. Terus nanti masalah jubal-jubal mungkin dinas lebih tahu, karena kadang kami yang merekomendasikan belum diangkat jubal misalnya. Ini penting sekali untuk sejarah Martapura, Kalimantan Selatan dan umumnya. Jadi kami juga ketika ini nanti rangkaian juga misalnya makam yang masih agak misterius, misalnya yang jadi pengaruh itu ada Datuk Balumut. Waduh, ini siapa ini? Tapi saya udah ke makamnya. Nah, kami antara percaya dan tidak, ini juga masih keturunan dari Syekh Hasim Banjari. Kalau saya waktu ke sana tokoh masyarakat, beliau namanya siapa? Kata teman itu Syekh Habuddin. Kayak Datuk Syahabuddin. Nah, hanya saja ketika berkaitan dengan peninggalannya kadang-kadang nggak masuk akal. Ini makamnya di bawah, di atas itu ada air terjun ya Pak ya, air terjun itu. Maka air terjun dinamakan Datuk Balumut, air terjun Balumut. Maksudnya apa? Karena ini kisahnya beliau itu naik haji. Ketika naik haji kecelakaan, dalam artian kapalnya tenggelam. Sampai di situ di masyarakat itu udah kaulan, udah maaf, udah diselamati ya. Tumbuhlah beliau dapat Balumut. Kata masyarakat sempat hidup 2 tahun. Ini juga nggak masuk akal, tetapi semoga ini ada hikmahnya, bisa diambil berkahnya. Dalam artian ini loh orang-orang kita dulu, megang serambi Mekah kita itu, masih berkaitan itu. Dan syukur ada wisata alam, ada wisata religi ada. Kalau semata-mata wisata alam nanti orang macam-macam. Tapi kalau ada wisata, jadi tugas kami. Untuk tugas pertama kami ingin meluruskan pelang tadi, Sultan Terus semoga ini mendekati beneran, dan juga kita selama itu tidak ada sanggahan ataupun novum baru, saya kira ini halus. Jadi gini, malah masalah pelang kan orang kan di kampung ini sudah terlanjur kan jalan Musta'in Billah, jalan apa. Jadi kan kita tuh jangan kita robah, kita pintu gerbangnya aja kita robah. Ibarat 100 meter makam Sultan Musta'in Billah, belok kiri ke arah ke sini ke kiri kan soalnya 500 meter makam Datuan. Jadi nang jalannya tetap aja. Kita kan mengubah jalan orang waktu dulu ini jangan, karena kalau diubah. Soalnya orang tuh kan ambil karena orang taruh bahari tahunya itu gitu. Jadi kita setiap model di makam Datu itu kan ada pintu gerbang makam Datu ini itu loh, ini jangan dihapus.
tambah lagi di atasnya Datu Musta'in Billah kan Ya, Abah ya, Siden. ya, ya, ya. Ibaratnya 1 kilo dari sini belok arah ke kanan semuanya. Jadi kita makam pintu gerbang tuh jangan kita ubah Pak ya. Jadi tetap aja makam itu ada Inayatullah kan pintu gerbangnya itu di atas tuh kita tambah Musta'in Billah ibaratnya 1 kilo. Ibaratnya Datu Inayatullah 800 meter kan tetap aja Datu Tahmidillah tambahi bawahnya kan ibaratnya 200 meter gitu aja. Jadi kita kan mau ubah nang jalan orang apa-apa sini karena mau ubah dah. Mun kita ubah anu orang pasti daun maka juga orang baring gini kan pro kontra orang. Jadi itu sudah ulun bicarakan sama Birsat mengenai jalan orang kampung sini kayak apa. Itu tambah dongnya Siden. Ditambah ya. Jadi kalau jadi masalah aku bertanggung jawab Siden. Itu apa sekali hidup kan namanya. Jadi macam di sini jalan Inayatullah lah. Tetap aja nggak jadi masalah kita. Cuma di atas pintu gerbang kita itu tambahin. ya. Kenalannya aja. Artinya 3 sultan daerah sini nah dalam radius 1 kilometer 3 sultan kan namanya di sini. Jadi jalan-jalan tuh tetap aja ngaran Siden harus ubah. Habis itu Jadi kita apa ya kebanyakan jurit-jurit Siden yang mewakili ini kan kita ada 16 anak Datu Tahmidillah. Kita anak memacul seorang palang-palang tuh kita ganti seorang jual karena kawah kita kena iya, pasang. ada dulu kan di Mau belakang ubah sini. ngaran di Datu jung kita kena pasang. Jadi ikem jung ikem kan tahu Aku aku di orang dinas kan Pak. Jadi jung kan kawas sembarang ulun Sapuan. bertanggung jawab gitu kan pas orang tahunya nulun kena. Kan sama ada keluarga dia orang lain macul gitu lah. Jung sembarang pacul biar sih sama balem lurus jangan kita pacul. Tapi kalau sudah lurus insyaallah bagian dinas manunya gitu nah. Jadi itu kendalanya tuh. Jadi masalah nang ibarat mau ganti tepu huruf lah itu tetap yang jelas itu pintu gerbang ya Pak ya. Kalau masalah di makam kita ganti kan jadi masalah. Yang kan yang terlanjur jalan-jalan nih nah. Jadi kan di situ kita tambah aja jalan Datu Musta'in Billah makam Sultan Musta'in Billah 100 meter berapa gitu kan itu jalannya. Jadi orang oh sini ada jangan Siden masih kan gitu nah. Itu jalannya kelihatannya kada jadi masalah dan itu bang masukan kita juriat semua kan gitu sudah lumayan tidak terlalu ya pro kontra semua kontra soalnya kan tegang anjur jalan Siden ngaran jalan Inayatullah sana jalan Musta'in Billah tetap aja makanya jalan sini cuma pintu gerbang itu ya diubah jadi ya, kan setiap dulu aku melapor dari kamu kan jur ada sama macul jur ada namanya di belakang jur belum lagi belum resmi lurus kan ini kami juga pingin ya seandainya masyarakat ketemu hal-hal ketika nabu pada oh ini ada bata oh ya ada keramik ini bisa laporan kami karena terus terang kami juga evaluasi darah makam juga waduh nggak etis. Tapi ketika masyarakat menemukan ini boleh laporkan oh ini memperkuat apa ini ya. Saya bata-bata yang cuman kalau di belakang sini ada Pak bata-bata yang bahari itu ada besar daripada sekarang. Di mana Pak? Ada batanya tuh ada masih ada batanya. Yang di dekat makam. Ini dekat makam dulu kan makam itu belum dibentuk dia dibikinkan kubah lagi masih di tanah dasar aja. Jadi di sekeliling makam tuh ditaruh bata-bata itu. Ada sampai sekarang batanya itu ada di menurut masyarakat kan gini Pak, ketika setelah Musta'in Billah ke sini, paling di sekitar sini ada 2 sultan kan sebelum pindah ke Martapura. Iya. Ya, itu ada nggak bekas di istananya ataupun rumah beliau, walaupun mungkin sebagian besar mungkin kayu lah, gambarnya mudah lapuk dan lain-lain ya. Nah, saya kan tahu kalau kita tahu. Kita tahu tuh ada bekas istana bahari situ. Tapi sudah rata Pak ya, karena kan di bumi hangusakan kan. Cuma tempatnya masih sakral. Yang acara berdudus bahari itu kan ada, masih ada tempat. Dekat aja sini. Nanti kita lain itu ada kan ada sungai Kitanu namanya. Masuk ke dalam itu kira-kira balai kan, balai raja. Balai raja. Nah, kami justru itu kan informasi yang kami. Makanya kita kan meluruskan kita mengisahkan langsung itu sejarahnya. Jalan-jalan sana lo sekitar sini. Kalau kami insyaallah ya walaupun kita izin eskavasi kalau perlu selamat ya selamat. Tapi ketika dengan ditemukan data fisik orang tidak ragu-ragu lagi. Terus ini loh. Itu kan nanti kan kalau orang kampung tahu itu Balai Raja situ yang tua-tua tahu, yang angkat ini banyak kada tahunya kan namanya. Makanya kita buka sejarah itu kan ini Balai Raja bahari di sini. Di sampingnya ada istana bahari sini. Tempat kedudukannya tuh. Tempat kedudukan beliau. Kami waktu di yang di
Sultan Sulaiman Mm-mm. di mana? Lihung. Karangintan ya, Iya. Lilihung ya. Iya. Itu juga ada sumur raja di sini. Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Ya, berarti kan ada sumur raja, istananya tidak jauh dari situ. Iya. Mungkin dari kayu kita nggak menemukan. Mungkin ada tambahan dari Juriat Datu Tamhidilah yang lain gitu. Misalkan Ya, mewakili. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari generasi muda Pak. Jadi dari generasi muda ini kita melihat dengan sejarah-sejarah datu-datu kita yang ada di Kalimantan Selatan ini, yang terutama Kesultanan Banjar. Jadi sudah 3 tahun terakhir ini Maaf Pak, siapa? Yusuf ya. Jadi kita dari generasi muda ini membentuk perkumpulan pecinta makam pedatuan, yang mana kita mengungkap dari sejarah, menemukan makam-makam. Kita akan koordinasi dengan kesultanan. Jadi tujuan kita adalah untuk koordinasi dengan juga pemerintah, kan artinya kalau ada yang seperti tempat bersejarah, makam yang Jerpin itu apa, sumur sultan yang ada di Sungai Kitanu, itu memang sudah kita jalani, kita lihati, kita kontrol. Jadi kalau duduk bersama ini enak Pak. Ya. Kita selama ini arahnya tuh kemana kita kada tahu. Artinya nih dinas pariwisata dan kebudayaan ini kan artinya memegang sejarah juga. Ya, ya. Nah, kita di Kesultanan ini ada memegang sejarah juga. Jadi versi-versinya ini ada versi pedatuan, ada versi Belanda. Nah, ini yang kita rangkum gitu. Nah, yang mana kita baik bagian-bagian kami dari pecinta makam pedatuan ini ada yang memegang di sejarah, ada yang memegang peneliti makamnya, ada juga masalah sir, artinya gaibnya. Nah, jadi karena kita kadakawa zahirnya bisa kita kada melihat, tapi secara sirnya ada. Nah, dari sir itulah kita terungkap, oh sejarahnya ini. Kita rangkum semuanya, Bay. Jadi kada hanya perorangan kita ada. Kita ada bagian-bagiannya juga. Nah, mungkin kalaunya dari pemerintah kan harus ada izin dari atasan, ada pimpinan. Kalau kita sudah turun, kita turun berdua itu. Nah, yang mana ikut terlibat di dalamnya ini adalah juriat-juriatnya semuaan. Nah, jadi lebih mudah. Jadi kalau dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ingin koordinasinya lebih bagusnya tuh kepada juriatnya. Karena juriat lebih tahu. Yang mana sama-sama kan kayak ulun, datu ulun dibuang juga ke Cianjur, sini dibuang juga di Cianjur. Jadi itu yang ditanamkan oleh datu-datu kita gitu. Nah, itu aja yang udah sampaikan. Mungkin Abang Robani ada tambahan? Cukup aja. Oke. Cukup jelas ya. Nah, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sekali ya, kita juga masyarakat merasa tanggung jawab terhadap sejarahnya masing-masing ya, karena Iya. terus terang kami Balai Arkeologi itu adalah kerjanya Kalimantan itu. Iya. Iya. Jadi Luas. arkeologi itu juga prasejarah, Hindu Buddha, masa Islam, Iya. seluruhnya. Nggih. Kalau ada masyarakat yang ini, kami senang sekali, dan kami juga kalau misalnya ada laporan-laporan ke kami. Nggih. Misalnya, ini ada beberapa daerah melaporkan ada temuan bata ini, ada ketemuan emas di sini, ada beberapa. Ini dengan adanya semacam ini, sejarah kita tidak hilang. Karena Iya. yang lebih jahat lagi kalau sampai misalnya sejarah kita bukti-buktinya dibawa ke luar negeri, Iya. sampai ke banyak sekali. Banyak itu kan. Banyak. Banyak sekali. Kadang tengkorak pun hilang. Ya, jangan Iya. nisan hilang. Nisan Ada hilang. beberapa, maaf, nisan saya yang bagus-bagus di kantin itu digergaji sebagai souvenir. Tapi maaf, umurnya nggak panjang ya. Nggih. Jadi, cerita-cerita itu banyak sekali ya, bahwa kami ilmiah, tapi hal-hal yang gaib itu pasti ada. Dan kami saling mendukung. Kalau misalnya ada laporan-laporan itu, kami ikut di situ bisa untuk sharing lah. Karena kami pun tidak menguasai hal-hal yang sebenarnya yang berkaitan. Cuma istilahnya kalau yang masalah yang gaib
ada semacam yang gaib yang diambil Iya. dibandingkan lagi dengan data Data. ternyata sinkron. Oke. Sinkron. Nah, ya. Iya. Iya Pak. Kadang-kadang kami itu dapatnya apa? Kereweng-kereweng yang sudah utuh, keramik, kadang bata, kadang kayu. Kayu itu dia bisa memperkuat oh ini. Hanya saja ketika makam ekskavasi terus cari tulangnya, kami maaf nggak etis. Walaupun kami sering bawa tulang. Nah, bisa di gua sana bawa tulang. Waktu kute itu tulangnya masih dalam keadaan di apa? Ya, di Tajo. Jadi masyarakat ini punyanya orang Kute. Bukan, karena tanahnya orang Kute. Ini tradisi orang Dayak. Nah, tapi kok di sini Pemda waktu itu kalau sampai kami yang undang, ternyata Ini itu ada seluruh 52 individu ataupun tempayan di dalamnya ada tengkorak-tengkorak ataupun